Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya mau seka saja. Saya mau bicara, kalau pergi panggil Dora yang bicara sebarang-sebarang itu di sini. Kita debat secara ilmiah. Laki-laki yang jago itu jangan bicara di ujung gunung sana. Pengecut. Kalau nanti kemarin sudah semangat baru saya kerja sendiri. Risma. Baik. Terlalu kuat dong gemetaran di sebelah itu. Kita perang, kita tidak pernah kalah. Saya belum naik di panggung, saya hanya mau 1 bulan sebelum tanggal 9 baru. Bapak sekalian, kalau ada orang di sini bilang kabupaten ini terbelakang, orang itu buta huruf. Orang itu tidak pernah baca data yang benar. Jadi mulai besok kalau ada yang bilang kabupaten ini terbelakang, orang itu buta huruf. Tuhan dengar apa yang saya bicara di tanah ini. Kabupaten Pemekaran di tanah Papua yang kita duduk ini, itu ada dalam peringkat 1 di tanah Papua. Kalau melihat pembangunan itu dengan kacamatamu sesuai dengan kehendakmu, maka jadilah. Tapi kalau melihat pembangunan dengan kacamata yang negara berikan alat ukurnya, itu yang saya bilang mereka buta huruf. Saya bicara, tapi saya kasih tahu, saya diizinkan Gubernur Papua Barat untuk hari Senin sampai Jumat 5 hari itu saya berhak pegang mic 1 hari. Jadi kalau ada Bawaslu di sini, Bawaslu sudah pegang surat izin yang Gubernur Papua Barat berikan kepada Matias Mayo. Kalau nanti saya pegang mic besok, itu saya melakukan pelanggaran. Tidak boleh, karena saya diizinkan hanya 1 hari dalam 5 hari kerja. Hari ini bisa. Tapi kalau nanti Sabtu dan Minggu, karena itu libur, tidak perlu saya minta izin kepada atasan saya. Ibu bapak sekalian, negara memberikan ruang bagi siapapun yang ditetapkan sebagai calon tetap untuk mengikuti pesta demokrasi. Itu yang namanya masa kampanye ini. Saya mau berikan pembelajaran politik yang benar, karena semua pegang mic, apalagi yang di kawan sebelah itu menjerumuskan masyarakat Kaimana, menyiapkan agitasi-agitasi yang kalau pengamanan tidak siap, saya ramalkan tanggal 9 itu terjadi kekacauan. Itu semua materi agitasi yang sudah dikeluarkan. Teman saya dokter dari Australia, dia bilang sama saya, anak kampung Seram. Dia dokter dari Australia, S2-nya dari Belanda. Dia bilang saya, Pak Tua, kenapa dorong ajak masyarakat jadi tambah bodoh? Karena
Ajang ini harus dimanfaatkan untuk menyampaikan visi dan misi. Itu satu syarat yang dipakai pendaftar di KPUD. Harusnya petugas bubarkan itu. Kalau petugas jadi punya kemampuan intelektual yang tinggi, yang pegang mic tidak sesuai dengan visi misi, harus dipersilakan turun ke sini. Saya ketawa saja. Jangan kita jadi petugas terus dibuat bodoh. Untuk apa visi dan misi itu dilampirkan sebagai persyaratan utama pendaftaran di KPUD? Memaki orang di panggung ini dilarang. Tapi terkesan dibiarkan. Daerah ini mau dibawa kemana? Sampaikan pikiranmu yang brilian. 5 tahun ke sana kayak mana kau mau bikin kayak apa itu, medianya ada di panggung ini. Tapi kalau bicara yang kayak begitu, kepala desa lebih bagus. Itu teman ladenmu itu kepala desa, jangan jadi bupati. Sayang, saya menilai buta huruf. Badan Pembangunan Nasional, Bappenas, itu think tanknya pembangunan di Indonesia. Tidak ada lembaga lain itu. Ada mic satu lagi kak tambah bos. Saya tadi bilang sama Ade Oleng, kamu dua lah ini orang saja cukup. Cukup itu dua orang Ade muda inilah Deni, mereka cukup sih. Lawan tidak terlalu hebat. Berbicara tidak ilmiah. Harusnya tampilkan keilmiahanmu di sini supaya orang jadi simpati itu. Saya pembina politik di kabupaten ini kasih ingat saudara-saudara saya. Orang pegang mic ini nilai mereka. Jelas sekali itu. Jangan buat arena ini jadi arena pembodohan bagi masyarakat. Sampaikan. Saya bilang sama calon kita, Ibu Rita, hari ini saya turunkan, saya lepas jabatan ini indeks pembangunan manusia Kabupaten Kaiman. Mana dorang tahu? Ya, buta huruf, mau tahu apa? Sayang forumnya. Kalau debat baru kursi sebelah dorang, kursi sebelah saya punya adik dua ini, saya duduk tepuk tangan saja di bawah. Alat ukur pembangunan di Indonesia, kita ada di Indonesia. Kayak mana bagian dari Republik Indonesia, bukan negara lain. Alat ukur mengukur satu pembangunan daerah itu sudah ada. Kenapa orang lain bicara yang lain? Alat ukurnya sudah ada. Pakai alat ukur Kabupaten Kaiman. Ya memang buta huruf mau. Saya tuh abang-abang itu. Tapi kita harus sampaikan barang yang benar kepada masyarakat. Saya sayang sekali, ruang kampanye yang negara siapkan ini harusnya ruang pendidikan politik yang bagus kepada masyarakat. Kalau mau bagus sekarang 2020 Maret saya akan turun lepas jabatan ini. Harus tahu posisi Kaimana ini ada di mana. Anda mau ke 2025, taruh indikatornya di sana.
supaya Anda bisa capai 2025. Apa yang mau dilakukan supaya sana bisa terwujud? Ini forumnya. Orang aja bisa bilang Matias ya haus saja. Orang bodoh, ya, otak ini tidak ada. Tunjukkan kepada konstituenmu, saya ini the best di sini. Tidak, saya tidak bilang saya the best. Kalau mau maju jadi bupati, tunjukkan bahwa saya mau bawa ke mana 2025 itu. Indikator ini seperti sekian, indikator ini sekian digit dia naik, sekian digit dia naik. Supaya sekian digit dia naik, apa yang kau mau buat? Tidak ada, atau di panggung-panggung lain tidak disebutkan. Itu pembodohan bagi masyarakat. Yang didorong adalah cerita sana punya tidak baik, cerita sini punya tidak baik. Kalau dia punya nama katanya Markus lagi. Otak tidak ada. Seorang nama Markus tidak diajarkan bicara seperti itu. Ya karena tidak tahu mau bicara apa. Besok saya turun Maret. Yang mengukur kinerja saya bukan calon, bukan yang mau jadi bupati, apalagi yang buta huruf. Yang ukur kinerja saya itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Indikator Bappenas ini dipakai oleh Bank Dunia untuk mengukur daerah-daerah di seluruh dunia ini. Bank Dunia mereka punya nama itu Human Development Program. Kalau Bappenas bilang indeks pembangunan manusia. Lihat di statistik kantor ada di dekat ini. Saya tidak bilang data saya. Di handphone saya ini data dari Badan Pusat Statistik yang ada di sebelah. IPM Kaimana lebih tinggi daripada Kabupaten Pemekaran yang ada di Papua Barat. Sekarang saya sudah capai 64,80 sekian digit. Sekarang ini yang mau jadi bupati saya bilang upgrade dia naik menjadi 69 kalau jago. Ini indikator. Selalu bilang saja kabupaten ini tertinggal kah? Itu Bapak sekalian. Di Pantai Bantemen ini pernah hadir menteri yang tadi disebut Partai Kebangkitan Bangsa, Bung Helmi Yahya. Bang Helmi ini mantan menteri desa tertinggal. Pernah tahu? Tahun 2014 itu sejarah mencatat itu. Saya tidak lupa di otak saya. Yang temani dia itu Bung Michael Watimena. Yang dia menyanyi apa, sayap ke apa, barang apa, tak tahu lagi. Aku ini bulunya kah? Masih ingat ini? Saya tidak lupa. Bung Helmi mantan Menteri PDT datang hanya untuk kasih saya satu piagam. Bahwa tahun 2014 ini Kaimana keluar dari kategori yang namanya desa tertinggal itu. Satu Kabupaten Pemekaran di Papua Barat 2014. Diikuti dengan Raja Ampat yang baru keluar dari zona daerah tertinggal itu tahun 2020. Jauh sekali. Kalau ada orang yang tara sekolah, tara baca data baik bilang desa tertinggal, daerah tertinggal. Wah itu bagaimana ya? Buta huruf. Oleh karenanya saya ajak
sebagai pembina politik. Nanti adik-adik dorong ini sampaikan lanjut. Tapi ini sudah hampir 8:30. Saya juga hati kili-kili mau pegang ini mic ini. Kita baku sikat di mic. Aduh, itu tumpu makanan sama-sama ya. Tapi saya mau itu debat boleh. Kau duduk lawan duduk situ, kita duduk sini, baru kita baku hajar sampai baru kelihatan. Forum itu baru kelihatan. Kalau lihat masuk lagi, saya ajak masuk lihat data, tapi ini bukan tempatnya. Kepala sakit, bapak dong, ibu dong lihat data ini. Ini soal berhitung saja. IPM 64 sekian itu, lihat lagi rasio-rasio. Pendidikan sudah berapa persen, lama rata-rata lama sekolah berapa tahun. Angka putus sekolah berapa persen, itu yang harus disampaikan kepada rakyat. Sehingga saya pesan kepada Ibu Rita Teruput, kalau sekarang rata-rata lama sekolah itu sekian tahun, Anda upgrade dia untuk naik. Tugas yang saya kasih jelas, jelasin. Itu yang harus dikolaborasi dalam program-program strategis. Program strategis apa sehingga yang sekarang ini sekian belas tahun, dia naik berapa tahun, itulah calon kepala daerah ke depan. Kamu sudah keliling panggung dong bicara ini, tidak? Tidak. Saya mau jadi pimpinan daerah, pejabat, penyelenggara negara, tidak didukung dengan otak yang brilian. Sayang sekali itu. Saya pegang mic ini menginformasikan, jangan dibodohi dengan orang yang karena tidak baca data untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya selalu mengungkapkan hal-hal itu yang tidak baik untuk masyarakat. Kemarin mau pilih yang begitu, mau kasih hancur tanah Papua ini kan. Ada yang bilang kita yang bangun bandara. Ini itu uang negara. Negara menyediakan uang untuk membangun aksesibilitas. Itu urusan pemerintah daerah, usulan pemerintah daerah. Karena ini dana besar, Kementerian Perhubungan punya tanggung jawab itu. Itu bukan urusan kabupaten dan provinsi. Tinggal bagaimana sudah berusaha supaya sejarah jadi kontraktornya di situ. Jangan terpengaruh dengan rayuan-rayuan gombal yang membodohkan kita. Uang 4 miliar, saya masuk ke situ. Kelola APBD ini bukan kayak di toko, tarik lacipi beli bawang putih datang jual. Tidak begitu. Ada aturan, ada regulasinya. Harus tahu sumber pembiayaan dulu. Jangan bicara saya mau kasih ke sana, kasih ke sana. Itu langkah masih jauh. Sumber pembiayaan kita ini salah satunya otonomi khusus. Uang ini bupati siapapun tidak bisa merubah rencana definitif dari uang otsus ini. Bupati siapapun, karena dari provinsi Bapak Gubernur sudah buat rencana definitif. Kalau dana itu sekian miliar, alokasikan untuk pendidikan sekian persen, pemberdayaan perempuan sekian persen, adat sekian persen, kesehatan sekian persen. Di dalam itu ada ibu hamil, balita dan lain sebagainya. Mau rubah ini kasih ke desa?
Kita ada di negara Indonesia. Pemerintah kabupaten adalah bagian dari pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi bagian daripada negara Republik Indonesia. Siapa yang mau rubah persentase ini? Saya dengar katanya ada orang bilang mau rubah. Tidak tahu penyelenggaraan pemerintahan. Makanya orangnya itu adalah Ibu Rita Terupun supaya nyambung. Tidak ada disebut 4 miliar di persentase itu. Karena pendidikan itulah turun juga ke desa. Kesehatan itu juga turun ke bawah. Jangan pilih orang begitu, nanti kasih hancur ini negeri ini. Itu dana otonomi khusus, dana alokasi khusus. Bupati siapapun dilantik tahun depan, dana alokasi khusus ini sudah jalan. Dan tidak satu orang pun bisa merubah itu. Kalau masuk ke Bapeda, di kantor Bapeda, sudah hampir selesai mereka input yang namanya kebutuhan program kegiatan yang dibiayai oleh dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus itu datang dari transfer dari pusat, itu sudah disebut nomenklaturnya. Dana ini untuk ini, dana ini untuk ini, tidak bisa rubah itu. Tadi ada bilang 4 miliar itu nanti dong rubah di sebelah mana. Saya 15 tahun ada di dalam pemerintah daerah ini. Saya coba juga untuk belajar. Saya belajar dari Ibu Rita Terupun sebagai ahli pemerintahan. Ibu Rita ini muridnya Abang Hasan Ahmad Aituarau. Ibu Rita ini tandemnya, seniornya dari Gubernur Papua Barat. Mengapa Gubernur Papua Barat kasih rekomendasi ke Ibu Rita Terupun? Mereka sudah tahu waktu hidup sama-sama di APDN Yoka sana. Siapa orang ini? Tidak mau kasih ke orang yang salah. Tanya 2 pengurus ketua Nasdem yang ada ini. Orang tidak bisa sembarang main pemerintahan ini. Dana yang fresh, yang kalau mau dipakai 4 miliar, saya cerita ini terus nyambung ke situ tidak. Pegang kalkulator. Pegang kalkulator. Nyambung tidak, masuk akal tidak. Ada dana transfer, ada 2 bagian dana transfer, dana alokasi umum dan dana bagi hasil DBH. 1 tahun kantor bupati ini terima dana itu 600 miliar. Dipakai untuk apa? Belanja pegawai dan rutin, total setahun 400 miliar. Tambah dengan 20% untuk pendidikan. 20% dari 600 berapa? Total sudah 500 lebih. Total dana DTH ini, dana transfer ini untuk 2 pos itu hanya 620 miliar. Sisa 50 miliar bagi 4 itu bisa 17 desa kah? Kami yang tahu ini, aduh kasihan nih, kasihan. Kalau sudah begitu, tidak malu-malu pegang mic. Saya bilang bisa, kecuali sekolah ini tutup. Pegawai kita liburkan 50% dari 3.600 orang. Kamu libur, uang itu mau dipakai 4 miliar bagi-bagi di sana. Bisa kan? Tidak masuk di otak saya ini. Itulah mengapa saya terima kasih MC, saya bisa pegang mic sedikit. Karena saya juga ganas.
deposito. Nanti kamu kasih tahu materi Sekarang sudah ada semua wifi di sana, kau bikin apa lagi? Ada yang di panggung ini hanya bicara deposito dari tahun ke tahun. Oh, coba rubah agenda materi pembicaraan kan. Sulama basi. Saya pernah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Jayapura. 2 jaksa periksa saya tentang laporan deposito ini. Yang bicara itu yang lapor saya. Saya tanya jaksa 2 ini, buka aturan di depan meja ini, dilarang kan? Jaksa bilang tidak ada aturan yang melarang. Tidak dilarang. Kalau kita taruh dana ini di giro, itu fasilitas pihak ketiga yang bunganya paling rendah. Saya kepala bagian kredit di Bank Danamon loh. Fasilitas kredit yang paling rendah itu ada deposit, itu giro. Cash flow kita dengan ratusan miliar di bank. Nanti 3 bulan mau tutup kas, baru cash flow-nya itu dia tinggi. Sebelumnya itu dia nganggur di giro itu. Saya yang dapat bunga 2%. Kenapa tidak cari yang 7%? Tugas saya meningkatkan pendapatan asli daerah. Itu negara mengamanatkan kepada saya. Betul.